Pemirsa, pesawat Airbus A400M disebut sebagai pesawat angkut militer pertama yang dirancang untuk berbagai jenis operasi. Dan bagaimana kecanggihan kemampuan pesawat ini, kita akan bahas ya Jason pagi ini. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat pagi, Pak Cepi. Pagi Pak Cepi. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik. Salam sehat, kabar baik Pak. Terima kasih telah bergabung Pak Cepi. Sebelum bahas teknis, kecanggihannya dan segala macamnya, saya ingin tahu dulu dengan kita yang memiliki pesawat Airbus A400M ini, apa maknanya Pak? Ya, ini maknanya besar sekali ya. Yang pertama, ini angin segar bahwa negara kita sudah mulai memberi perhatian yang cukup besar ke kedirgantaraan, ke air and space, ke national air power. Ya. A400M ini menambah kekuatan udara nasional, ya, biasa disebut sebagai national air power. Kenapa ini menjadi penting? Karena air and space atau kedirgantaraan itu adalah masa depan kehidupan umat manusia. Air and space are the future of human life. Sehingga semua negara harus memberikan perhatian yang cukup terhadap kedirgantaraan. Kalau tidak, mereka akan tertinggal. Wilayah udara nasional itu sebenarnya adalah sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan semaksimal kesejahteraan rakyat. Dan ini adalah simbol dari kedaulatan negara di udara atau air sovereignty. Kita masih punya PR ya sebenarnya di wilayah udara kedaulatan kita masih ada yang dikuasai pihak asing misalnya. Kemudian kita masih punya PR juga bahwa hubungan udara nasional itu seharusnya negara memiliki setidaknya 4 maskapai penerbangan. Ya. Maskapai pembawa bendera, maskapai perintis, maskapai charter, dan maskapai kargo. Nah, sampai kepada maskapai kargo ini, maka peran A400M, ya, walaupun dia diperuntukkan bagi Angkatan Udara, tapi dia bisa melaksanakan beberapa fungsi, antara lain sebagai pertahanan keamanan dalam pengertian national security. Dia juga bisa membantu dan berkontribusi dalam pemerataan pembangunan, dan juga dia bisa menjalankan misi kemanusiaan atau search and rescue maupun medical evacuation. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa perhatian terhadap keudaraan, perhatian terhadap airspace, perhatian terhadap kedirgantaraan itu sudah mulai tumbuh. Dan semoga ini bisa berkembang ke arah industri dirgantara. Yaitu karena kenapa begitu? Karena dunia kedirgantaraan, air and space, dunia teknologi di bidang penerbangan itu berjalan cepat sekali. Ya. Bisa dibayangkan kalau ya. Pak Cepi, berarti kalau dengan penjelasan Pak Cepi tadi, berarti kan Indonesia sekarang sudah semakin banyak lagi nih jenis pesawat yang sudah kita punya. Ada mungkin Hercules juga, kita pakai Airbus, kemudian ada F-16 juga. Nah, dalam catatan Pak Cepi, apa yang masih harus ditambah lagi untuk memang kita memerlukan itu, tapi sekarang kita belum punya, Pak Cepi? Ya. Kalau kita berbicara tentang alutsista Angkatan Udara, maka kita sekarang harus berbicara tentang sistem. Ya, kita nggak bisa beli pesawat ini, pesawat itu, pesawat ini, pesawat itu. Tapi kita harus menggelar terlebih dahulu sistem, ya, sistem pertahanan keamanan, sistem pertahanan udara nasional. Kenapa? Karena sekali lagi dengan teknologi yang begitu tinggi, kita sudah berada di cyberspace era, dan itu semua perkembangan teater perang udara itu tidak lagi pesawat dengan pesawat, tetapi sistem melawan sistem. Dan harus diingat juga bahwa membeli pesawat itu mudah ya, kalau kita ada uang kita bisa beli. Tetapi yang harus diingat adalah ada related program dari bagian aircraft procurement atau dari bagian pengadaan pesawat itu ada program yang terkait. Ya, misalnya bagaimana mendidik SDM-nya, bagaimana menyediakan suku cadangnya, bagaimana kita meng-catch up teknologinya, ya, bagaimana kita menyiapkan hanggar pesawat terbang untuk kesiapan operasional, bagaimana kita menyiapkan hanggar pemeliharaan, menyiapkan laboratorium kalibrasi dan lain sebagainya. Nah, pada titik ini kita perlu mengajak misalnya PT DI untuk bekerja sama, untuk bisa juga mengembangkan sekaligus mengikuti perkembangan teknologi. Baik, Pak Cepi. Tapi pertanyaannya tadi saya tergelitik ketika Pak Cepi bilang beli pesawat itu mudah.
yang kemudian jadi tantangan adalah menyiapkan SDM-nya misalnya. Nah ini secanggih apa sebenarnya pesawat ini secara mendetail, dan dengan kecanggihan yang dimiliki A400M, kita tuh sudah punya kru dan infrastruktur yang cukup mumpuni tidak untuk kemudian bisa mengoperasikan pesawat secanggih selevel A400M ini Pak Cepi? Ya, saya nggak tahu ya kita udah punya atau nggak. Saya udah 20 tahun pensiun. Tapi saya pikir tentunya ini sudah dipikirkan ya. Kalau kita berbicara tentang lompatan teknologi itu begini. Tahun 1903 itu Wright Brothers menerbangkan pesawat itu baru cuma berapa meter aja. Tahun 69 orang udah bisa memproduksi pesawat terbang yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara. Ya, itu bagaimana dramatis atau fantastisnya akselerasi kemajuan teknologi. Nah, kembali ke A400. Hercules itu sekarang ini yang terakhir yang saya terbangkan itu masih belum fly by wire ya. Jadi dia masih manual tapi udah ada automatic pilot. Akan tetapi A400 ini udah sangat canggih. Nah, kalau merefer kepada pernyataan beberapa pilot senior di Amerika yang menanggapi kemajuan teknologi ini, dia bilang sekarang tidak ada pilot lagi. There's no pilot anymore. Kenapa? Karena semua udah otomatis. Jadi yang ada apa? Yang ada the button pusher. Dia cuma push button aja. Mau take off, push ini. Semua dikerjakan secara otomatis. Dan itu adalah salah satu ciri dari kita memasuki era cyberspace. Ya. Okay. Cyberspace itu ada 3 cirinya. Yang pertama adalah penggunaan artificial intelligence, autonomous system, dan juga penggunaan drone. Ya, itu bayangan atau gambaran dari bagaimana kemajuan teknologi yang merupakan tantangan kita. Baik, ya. Jadi sekarang teknologi semakin canggih dan Pak Cepi, plannya adalah nanti akan ada penambahan 4 lagi unit A400M. Kemudian yang masih menjadi belum terkonfirmasi adalah kalau Indonesia juga rencananya akan membeli J-10 fighter jets dari Cina. Menurut Anda plan-plan seperti ini bagaimana? Apa juga yang harus diiringi untuk ada rencana untuk pembelian sekian pesawat tempur itu? Yang penting di sini adalah perencanaan yang matang, ya, perencanaan yang matang. Kenapa harus memerlukan perencanaan yang matang? Karena pesawat dan perangkatnya itu harganya mahal, ya, memerlukan dana besar, dan pengembangan untuk operasionalisasi penerbangan dengan begitu banyak sistem pesawat. Dan itu memerlukan tenggang waktu yang panjang. Ya, tidak bisa kita dengan visi 5 tahunan pilpres dan pilkada untuk menyusun sistem pertahanan udara nasional. Nggak bisa. Karena sekali lagi memerlukan dana besar, memerlukan waktu yang panjang. Kenapa? Harganya mahal, kemajuan teknologi sangat cepat, dan SDM kita harus mengejar itu, harus mengejar ketertinggalan itu, dan itu memerlukan waktu. Jadi itu tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana dengan pengadaan pesawat-pesawat yang baru itu kita bisa kemas dalam satu sistem yang efektif dan efisien sehingga kita bisa menggunakan itu secara optimal dari operasionalisasi sebagai sistem pertahanan udara nasional. Pak Cepi, di satu sisi kita berbangga kita punya A400M ini yang nanti diperuntukkan untuk kebutuhan non-militer dan militer yang diharapkan juga bisa memperkuat alutsista. Tapi tadi PR besarnya perencanaan panjang sampai dengan penyiapan SDM-nya untuk bisa mengoperasikannya. Terima kasih Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Pak Cepi Hakim, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Thank you Pak Cepi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.